Baik, saya Jonathan Tovani akan menjelaskan untuk latar belakang dan sejarah ya. Perkembangan transportasi dalam sejarah bergerak dengan sangat perlahan, berevolusi dengan terjadi perubahan sedikit demi sedikit yang sebenarnya diawali dengan perjalanan jarak jauh, berjalan kaki pada zaman Paleolitik. Sejarah manusia itu sendiri menunjukkan bahwa selain berjalan kaki juga dibantu dengan pemanfaatan hewan yang menyeret satu muatan yang tidak bisa diangkat oleh manusia dengan penggunaan rakit di sungai. Beberapa rekaman mengenai transportasi terekam dalam relief yang dibuat di Batu pada daerah Mesir kuno dan sekitarnya. Seiring dengan perkembangan zaman, banyak orang yang memiliki ide brilian mengenai bagaimana cara mengembangkan transportasi yang ada di Indonesia. Salah satu transportasi umum tersebut adalah ojek. Ojek sendiri merupakan transportasi umum tidak resmi di Indonesia berupa sepeda motor atau sepeda yang disewakan dengan cara membonceng penumpang. Kemudian, Gojek didirikan oleh Bapak Nadiem Makarin, warga negara Indonesia lulusan Master of Business Administration dari Harvard Business School. Ide mendirikan Gojek muncul dari pengalaman pribadi beliau sendiri, karena setiap hari menggunakan transportasi ojek tersebut dari tempat kerjanya untuk menembus kemacetan di Jakarta. Saat itu, Pak Nadiem masih bekerja sebagai co-founder dan managing editor Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku. Kemudian lanjut untuk skop perkembangan. Gojek adalah layanan aplikasi ojek online yang pertama kali beroperasi di Indonesia yang memudahkan mobilitas orang yang tidak memiliki kendaraan pribadi. Di saat dulu orang harus menunggu di pinggir jalan, sehingga ke halte, bahkan berjalan kaki untuk menemukan pangkalan ojek untuk mendapatkan transportasi yang mereka butuhkan. Nah, sekarang setelah terciptanya aplikasi Gojek ya, memudahkan dengan menyediakan layanan pemesanan satu sentuhan lewat aplikasi. Banyak sekali fitur yang disediakan oleh perusahaan Gojek yang awalnya hanya tersedia GoRide, sekarang sudah semakin bertambah karena inovasi dan perkembangan dari aplikasi Gojek tersebut. Sekarang Anda bisa memesan GoCar, GoFood, GoTik, GoSend, GoMart, dan masih banyak lagi. Untuk GoCar sendiri, ini layanan untuk memesan pakai mobil, GoFood untuk memesan makanan secara online, dan itu. Nah, transformasi digital dalam era revolusi industri 4.0 sekarang pada Gojek menunjukkan perkembangan teknologi masa kini yang beralih dari pembayaran secara tunai dan dengan pembayaran virtual atau cashless sehingga memudahkan driver maupun pelanggan. Kemudian untuk menjawab pertanyaan nomor 2, apakah bisa termasuk digital bisnis? Menurut saya sangat bisa, karena definisi bisnis digital adalah pemanfaatan atau penggunaan teknologi digital untuk membuat berbagai keunikan sebuah bisnis, termasuk model bisnis sampai pengalaman customer. Nah, Gojek sendiri merupakan bisnis yang berbasis dengan Android atau smartphone, yang dimana itu juga termasuk layanan inovasi yang berguna dan sangat efisien. Kelincahan strategi yang dilakukan Gojek ada 4 macam. Untuk yang pertama, menggunakan harga yang pasti. Gojek menawarkan harga yang sudah jelas, tergantung dengan jarak transportasi yang ditempuh. Hal ini dapat meminimalisir tindakan atau perilaku curang yang dapat dilakukan oleh mitra kepada pelanggan. Karena hal ini, Gojek dapat kepercayaan dari masyarakat dan pelanggan dan reputasi Gojek di bidang transportasi menjadi meningkat. Untuk yang kedua, bekerja sama dengan banyak partnership yang dilakukan oleh Gojek. Contohnya Gojek dengan Tokopedia. Ada juga partnership yang dilakukan Gojek dalam bidang lain seperti kuliner, bisnis kuliner bekerja sama dengan pihak GoFood. Untuk yang ketiga, fokus pada customer experience. Dari sini, Gojek dapat dengan mudah mengetahui apa yang diharapkan daripada customer. Gojek menanggapi masukan serta keluhan dari para pengguna Gojek, dan dengan itu Gojek dapat menyediakan apa saja yang diinginkan oleh para pengguna. Dengan ini semakin banyak orang yang menggunakan aplikasi Gojek. Semuanya serba mudah dan praktis.
Untuk yang terakhir yaitu memperluas target pemasaran. Gojek pada mulanya hanyalah aplikasi transportasi ojek online atau ojek berbasis online. Namun sekarang mereka memperluas target pemasarannya. Sebagian contohnya adalah kita dapat memesan makanan, tiket, belanja secara online, membayar tagihan secara online, dan lain sebagainya. Improvisasi dari Gojek ini yang membuat orang merasa betah dengan kemudahan dan kepraktisan yang disediakan oleh Gojek sangatlah membantu masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini perkenalkan, nama saya Fadilatus Siam, NIM 2412201131. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang 9 building block pada Gojek. 9 building block pada Gojek yang pertama yaitu Key Partner. Key Partner di sini menjelaskan tentang bagian ini merupakan bagian di mana ada beberapa pihak yang mendukung keberlangsungan perusahaan Gojek. Gojek memiliki beberapa key partner, diantaranya seperti para driver, ojek dan taksi online, pemilik restoran, pihak perbankan yang mendukung untuk melakukan top up GoPay, penyedia jasa asuransi, kesehatan, pekerja IT, serta para artis yang menjadi brand ambassador Gojek sendiri. Lalu kemudian K9 building block yang kedua yaitu K activity. Pada bagian ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Gojek untuk menciptakan value proposition serta strategi yang dilakukan perusahaan Gojek dalam mencapai target perusahaannya. Yang dilakukan oleh Gojek sendiri diantaranya yaitu memanajemen data para penggunanya, menghubungkan driver dengan para penumpang, serta menghubungkan pembeli dengan penjual makanan. Lalu 9 building block yang kedua yaitu Key Resource. Dalam penjelasan ini, Key Resource yaitu Gojek memiliki beberapa elemen yang dapat mendukung pelayanan yang mereka berikan, diantaranya seperti GPS atau Google Maps yang digunakan untuk para driver mengetahui lokasi-lokasi penumpang serta lokasi-lokasi yang dituju oleh penumpang. Selain itu ada infrastruktur server. Oke, penjelasan yang selanjutnya yaitu tentang value proposition. Penjelasan value proposition yaitu salah satu keunggulan dari layanan yang ditawarkan oleh Gojek adalah menyediakan transportasi massal yang berkualitas, mudah serta cepat diakses, yang pastinya dengan harga yang terjangkau, juga terdapat promo-promo yang menarik. Untuk memudahkan transaksi antara penumpang dengan driver, Gojek menyediakan transaksi non-tunai, yaitu GoPay, sehingga apabila penumpang tidak memiliki uang pas, driver tidak perlu kesulitan untuk mencari uang kembalian. Lalu penjelasan yang selanjutnya yaitu channel. Channel di sini yaitu cara yang digunakan oleh Gojek untuk dapat sampai ke tangan pelanggannya, yaitu dengan melalui saluran. Saluran yang dimaksud di sini berupa media seperti aplikasi Gojek sendiri, yaitu dapat langsung dengan mudah digunakan oleh para penggunanya. Selain itu, bisa melalui media eksternal seperti iklan dan testimoni para pelanggan aplikasi di Gojek sendiri, bahkan di sosial media. Selain itu, dari pihak eksternal, beberapa juga bisa melalui pihak internal, seperti dari komunitas dan bahkan driver Gojek sendiri. Lalu penjelasan yang ketiga yaitu atau penjelasan selanjutnya tentang 9 building block Gojek yaitu customer relationship. Di sini customer relationship memiliki beberapa cara untuk tetap bisa terhubung dengan para pelanggan. Salah satunya melalui customer service atau CS yang disediakan Gojek untuk sarana pelanggan menyampaikan keluh kesahnya, saran, kritik atau apapun itu. Selain itu, Gojek juga menyediakan berbagai macam promo menarik sehingga membuat para pelanggan serta pengguna aplikasi Gojek merasa puas dan nyaman.
Penjelasan 9 building block Gojek. Selanjutnya yaitu yang ke-7, kas struktur. Kas struktur ini bagian ini merupakan bagian yang menunjukkan pengeluaran apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan bisnis ini. Perusahaan Gojek juga memiliki beberapa cost struktur. Di antaranya seperti sistem pembagian gaji dan bonus kepada para driver dan mitra Gojek, penyewaan infrastruktur server, gaji para pegawai perusahaan, biaya API Google Maps, biaya untuk pemeliharaan dan perbaikan server, biaya untuk membayar para brand ambassador Gojek, dan lain sebagainya. Lalu penjelasan selanjutnya yaitu pada revenue streams. Revenue streams, bagian ini merupakan bagian yang penting di mana perusahaan Gojek dapat menghasilkan pendapatannya. Beberapa hal yang dilakukan oleh perusahaan Gojek dalam menghasilkan pendapatan adalah dengan menjual data, menjual jasa atau layanan yang sudah tersedia dalam aplikasi Gojek sendiri, dan dengan pengisian uang elektronik GoPay yang dilakukan oleh para pengguna aplikasi, sehingga ini akan menunjang keuntungan untuk pendapatan Gojek sendiri dan driver. Lalu penjelasan selanjutnya yaitu tentang customer segment. Customer segment atau pembagian customer di sini merupakan target pasar dari Gojek sendiri. Masyarakat yang memiliki serta dapat menggunakan handphone serta internet yang baik. Gojek ini juga membantu mengatasi masalah pada masyarakat yang tidak memiliki kendaraan dan juga memiliki tingkat mobilitas yang tinggi. Dengan demikian, kedua hal tersebut juga menjadi salah satu target pasar perusahaan Gojek. Sekian dari penjelasan 9 building block pada Gojek di atas. Saya Fadilatus Siam. Customer Experience Gojek. Sebagai salah satu pionir dalam bisnis transportasi online di Indonesia, Gojek telah mengalami beragam perubahan yang cukup besar hingga saat ini. Inovasi tak henti-hentinya mereka luncurkan, mulai dari layanan hingga pengalaman pelanggan. Dilihat dari customer experience-nya, Gojek sebagai platform bukan hanya bisa melakukan pemesanan transportasi secara online, melainkan Gojek juga menyediakan layanan lainnya seperti pesanan antar makanan, obat, kebutuhan sehari-hari, hingga pemesanan tiket yang bisa dilakukan melalui aplikasi tersebut. Sebagai salah satu pengguna aplikasi Gojek dari tahun 2019, pengalaman saya terhadap layanan yang diberikan oleh Gojek sudah sangat memuaskan dan dapat membantu saya untuk keperluan sehari-hari seperti memesan makanan dari resto yang jauh dari rumah maupun pemesanan transportasi online untuk mobilitas sehari-hari. Analisis SWOT aplikasi Gojek. Yang pertama yaitu strengths. Ada beberapa poin yang saya dapatkan. Di antaranya yang pertama, ojek online pertama di Indonesia dengan nama yang familiar dan mudah diingat. Yang kedua, selain platform ojek, juga sebagai taksi online, pesan makanan, kirim barang, hingga pembayaran digital. Yang ketiga, pemesanan order cukup mudah dilakukan dengan menginstal aplikasi Gojek di HP Android ataupun iPhone. Yang keempat, bisa menggabungkan pembayaran uang tunai dan GoPay. Yang kelima, sudah lebih dari 2 juta driver yang beredar di 50 kota dan seterusnya. Untuk analisis weakness, ada 6 poin, yang salah satunya harga yang ditawarkan sedikit lebih tinggi dari ojek konvensional dan
layanan serupa lainnya. Yang kedua, aplikasi sering terjadi error, terlebih lagi pada jam-jam berangkat ataupun pulang kerja. Untuk banyak slide-nya bisa dibaca sendiri. Untuk analisis yang ketiga, opportunities, yaitu yang pertama, segmen pasar kian hari kian bertumbuh pesat, terutama untuk sektor transportasi dan logistik. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia makin bagus, pemerintah fokus pada infrastruktur, dan segmen pasar baru akan tercipta. Yang ketiga, inovasi fintech makin bagus sehingga mendukung layanan Gojek. Yang keempat, masih banyak wilayah yang belum dijangkau oleh Gojek. Yang kelima, masyarakat yang membutuhkan jasa transportasi yang bisa mengatasi kemacetan. Yang keenam, perubahan perilaku konsumen saat melakukan order secara online. Yang terakhir, talenta baru dan potensial yang berminat bekerja di Gojek semakin tinggi. Untuk analisis yang terakhir yaitu trade, ada 4 poin, yaitu yang pertama, kompetisi makin ketat oleh perusahaan global, fintech, dan disrupsi inovasi. Yang kedua, harga yang rendah dan dari kompetitor. Yang ketiga, kampanye dan promo besar-besaran dari kompetitor. Yang terakhir yaitu regulasi dari pemerintah pusat dan daerah.